Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bu Guru Seni. Kali ini saya akan memberikan materi tentang seni teater. Sebelum materi ini berlanjut, kalian like dulu, komen, share, dan subscribe. Kali ini saya akan memberikan materi tentang teater yang terfokus pada unsur-unsur seni teater. Unsur-unsur teater terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur secara internal dan juga ada unsur secara eksternal. Yang pertama yaitu ada unsur-unsur secara internal. Unsur internal diantaranya ada 5. Yang pertama ada naskah, ada pemain, ada juga sutradara, ada properti, dan ada juga penataan. Kita kupas satu persatu. Di antaranya ada yang pertama ada naskah atau bisa dikatakan skenario. Naskah adalah berisi kisah dengan nama tokoh dan dialog yang diucapkannya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua ada pemain, aktor atau pemeran. Pemain merupakan orang yang memperagakan tokoh tertentu pada film atau sinetron, biasa disebut aktris atau aktor. Macam-macam peran atau macam-macam aktor diantaranya. Yang pertama ada peran utama, yang kedua ada peran pembantu, yang ketiga ada peran tambahan. Peran utama yaitu peran yang menjadi pusat perhatian penonton dalam suatu kisah. Yang kedua, peran pembantu yaitu peran yang tidak menjadi pusat perhatian. Dan yang ketiga, peran tambahan yaitu peran yang diciptakan untuk memperkuat gambar suasana. Tirinya Makunder dan adik tirinya bawang putih. Saksikanlah kisah bawang merah dan bawang putih. Pada suatu hari, hei, ku berdiri terpacak macam perempuan ini. Kenapa? Kau malas. Aku kata bagi masak. Cepat. Baik, makcik. Hidup menyusahkan orang. Oi, Vera, geramnya aku. Habis dengan aku. Senang-senang memang macam mana sakit, makcik. Mata kau memang sakit. Ternyata sengaja. Makcik sakit, makcik. Sakit, makcik. Wow. Kita beralih pada yang ketiga yaitu unsur internal. Ada sutradara. Sutradara adalah merupakan orang yang memimpin dan mengatur sebuah teknik pembuatan atau pementasan teater atau drama, film, atau sinetron. Yang keempat ada properti. Properti merupakan sebuah perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan drama atau film. Contohnya ada kursi, ada meja, ada robot, ada hiasan dekorasi, dan lain-lain. Ampun, Tuan. Batik menjunjung perintah Tuan.
Yang terakhir ada penataan. Penataan adalah seluruh pekerja yang terkait dengan pendukung pementasan teater, antara lain ada tata rias, ada tata busana, ada tata lampu, ada tata suara. Yang pertama kita masuk pada tata rias. Tata rias adalah cara mendandani pemain dalam memerankan tokoh teater agar lebih meyakinkan dan sesuai karakter tokoh. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua ada tata busana. Tata busana adalah pengaturan pakaian pemain agar mendukung keadaan yang menghendakinya. Contohnya, pakaian sekolah atau pakaian sehari-hari. Yang ketiga adalah tata lampu. Tata lampu bisa disebut dengan pencahayaan. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir ada tata suara. Tata suara merupakan pengaturan pengeras suara. Masuk pada unsur eksternal. Unsur eksternal diantaranya ada staf produksi, ada sutradara, ada staff manager, ada desainer, ada juga kru. Kita mengupas kembali pada unsur-unsur eksternal. Di antaranya yang pertama, ada staf produksi, yaitu sekelompok tim atau individual yang berkenaan dengan pimpinan produksi sampai semua bagian yang ada di bawahnya. Adapun tugas masing-masing dari mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, produser atau pimpinan produksi. Yang kedua, mengurus semua hal tentang produksi. Yang ketiga, menetapkan personal atau petugas, anggaran, biaya, fasilitas, program kerja, dan lain-lain. Yang kedua, kita masuk pada sutradara. Sutradara membawai, yang pertama ada pembawaan sekaligus pengarah jalannya naskah. Yang kedua, koordinator semua pelaksanaan yang menyangkut pementasan. Yang ketiga, mencari dan menyiapkan aktor. Yang keempat, menyiapkan make up dan juga men-setting segala sesuatu yang dipegang oleh bagian desainer beserta kru. Di antaranya ada, masuk pada yang ketiga, di antaranya ada stage manager. Pertama, pimpinan dan penanggung jawab panggung. Stage manager juga bertanggung jawab membantu sutradara. Keempat, ada desainer. Desainer mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan semua aspek visual yang menyangkut setting tempat atau suasana, properti atau perlengkapan pementasan, kostum, tata lampu dan pencahayaan, serta perlengkapan lainnya. Yang terakhir adalah kru. Kru adalah merupakan pemegang divisi dari setiap sub yang dipegang bagian desainer. Di antaranya bagian pentas atau tempat,
bagian tata lampu atau lighting, dan bagian perlengkapan dan tata musik. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang unsur-unsur seni teater. Ada unsur secara internal, ada juga unsur secara eksternal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.